saya adalah seorang perokok aktif tersebut, tapi kita melihat siapa sih public figure yang mengiklankan produk tersebut. Saya mau air minum yang bersih. Halayak itu bisa loh dipengaruhi oleh iklan gitu. Memang sehat untuk Anda. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Hayati dari kelas 7 KPIA dengan NIM 1717102009. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori periklanan yang saya ketahui. Yang pertama adalah tentang elaboration likelihood theory, atau bisa kita sebut sebagai elaborasi kemungkinan. Teori ini bersifat persuasif dan juga menjelaskan bahwa kita sebagai penerima pesan bisa mengevaluasi informasi yang didapatkan secara kritis gitu. Dan teori ini juga berasumsi penerima pesan itu akan memproses informasi dengan cara yang berbeda. Artinya bagaimana caranya penerima pesan bisa terpengaruh oleh informasi yang disampaikan oleh komunikator. Jadi tujuan dari komunikator ini bisa terrealisasikan secara langsung gitu. Teori ini menggunakan dua rute berdasarkan motivasi dan juga kemampuan dalam memproses informasi. Pertama adalah rute sentral atau terpusat. Rute ini menggunakan teknik apabila si penerima pesan adalah seorang yang aktif dan kritis terhadap pesan-pesan persuasif. Maka kita sebagai pengiklan gitu harus membuat iklan atau menyampaikan pesannya itu terorganisir, harus komplit, harus detail dan juga rinci seperti itu. Contohnya itu misalkan iklan laptop ataupun handphone gitu. Nah, dalam kita mengiklankan itu kita haruslah membuat pesannya itu secara rinci dan juga detail. Artinya kita menjelaskan dan mendeskripsikan spesifikasi yang ada pada laptop tersebut atau handphone tersebut gitu. Misalkan kayak kualitas kameranya bagaimana, terus juga berapa piksel, terus RAM-nya berapa dan juga sebagainya gitu. Artinya menggunakan rute ini tuh harus menyampaikan pesan atau informasinya itu secara rinci. Dan yang kedua adalah rute periferal. Teknik yang digunakan ini melihat siapa public figure-nya atau siapa brand ambassador mungkin gitu ya, brand ambassadornya ataupun rewards-nya atau gimmick-nya gitu. Contoh lain misalkan produk skincare mungkin gitu ya, kita nggak terlalu melihat kayak isi pesannya dari iklan tersebut, tapi kita melihat siapa sih public figure yang mengiklankan produk tersebut, atau siapa sih brand ambassadornya, atau siapa sih yang sudah mereview produk tersebut gitu. Produk kecantikan A atau skincare A gitu sudah direview oleh Tasya Farasya. Nah, kita melihat, oh produk ini sudah direview oleh Tasya Farasya, otomatis pasti akan berpengaruh gitu, pasti akan meracuni si penontonnya. Pasti penerima pesannya itu akan percaya gitu bahwa sudah melihat public figure-nya di balik produk atau iklan tersebut. Teori yang kedua yaitu disonansi kognitif. Apa sih disonansi itu? Disonansi itu kayak perasaan ketidaknyamanan kita terhadap sesuatu gitu, akibat dari pemikiran kita dengan perilaku kita yang bertolak belakang. Contoh dari disonansi gitu ya, maksudnya gambar untuk menjelaskan itu adalah misal kita ingin sekali liburan sama teman-teman gitu, tapi di sisi lain ada larangan dari orang tua gitu. Nah, kita mengalami disonansi, artinya kayak dilema, bimbang gitu. Mau liburan tapi tidak mau melanggar aturan dari orang tua. Kayak gitu. Itu kita sedang mengalami disonansi. Nah, bagaimana cara mengatasinya adalah kita melepaskan salah satunya supaya pemikiran kita dan perilaku kita menjadi relevan. Dan bagaimana contohnya dalam dunia periklanan gitu. Misal ya, saya adalah seorang perokok aktif gitu. Saya adalah seorang perokok aktif, saya tahu perokok itu tidak baik, apalagi saya adalah seorang wanita. Dan bahkan di balik kemasan produk rokok itu sudah dijelaskan resiko-resikonya gitu kan. Merokok membunuhmu atau resiko-resiko lainnya gitu lah. Dan saya mengalami disonansi gitu, kegalauan, kebimbangan. Saya nggak mau nanti di masa tua saya menjadi sakit-sakitan atau semacamnya gitulah. Akhirnya saya memotivasi diri dan juga berusaha keras untuk berhenti dari kebiasaan saya merokok gitu. Supaya apa? Supaya pemikiran saya dan perilaku saya itu menjadi relevan. Artinya nggak cuma mikir dampaknya itu buruk, tapi kita tetap meneruskan kebiasaan kita merokok. Artinya kita harus merelakan sesuatu untuk hubungan yang relevan seperti itu. Dan teori yang terakhir atau teori yang ketiga yaitu adalah teori ATR, awareness, trial, dan reinforcement. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa halayak itu bisa loh dipengaruhi oleh iklan gitu. Dan kita bisa menemukan sekelompok orang
yang memang menggunakan produk tersebut itu secara konsisten atau secara tetap gitu. Nah, bagaimana caranya gitu supaya menggunakan produk itu secara berkala gitu atau secara jangka panjang dan secara tetap gitu lah ya. Itu menggunakan ATR, awareness, trial, dan reinforcement. Awareness itu kita mengunggah kesadaran penerima pesan gitu, mengunggah kesadaran halayak. Kita menyadarkan bahwa produk yang dibutuhkan itu ada loh gitu. Produk yang kamu butuhkan itu mudah dicari loh, ada loh di sekeliling, gampang ditemukan gitu. Dan trial itu setelah kita kayak mempengaruhi halayak itu untuk mencoba dan juga menggunakan produk tersebut gitu. Lalu yang ketiga itu reinforcement itu kita kayak peneguhkan, penguatan iklan gitu, atau kayak kita meyakini halayak bahwa produk ini tuh penting gitu, produk ini penting dan cocok terhadap apa yang kamu butuhkan gitu loh. Nah, saya menyontohkan teori ini misalkan di industri air minum gitu ya. Seperti yang kita tahu, industri air minum itu, merek-merek air minum itu banyak banget itu. Nah, misalkan saya sebagai halayak gitu ya, saya mau air minum yang bersih gitu, karena tentunya penting banget buat kesehatan minum air yang bersih gitu kan. Nah, ada satu produk yang memasarkan produknya itu, yang mengiklankan produknya itu adalah air minum yang murni dari pegunungan gitu. Misalkan iklan Aqua gitu ya, airnya itu murni dari pegunungan, otomatis cocok dong sama kita yang benar-benar membutuhkan air minum yang bersih gitu. Bahkan ada iklan Aqua itu nggak salah yang menjelaskan permasalahan air di Indonesia bagian timur itu ya kan, yang satu Aqua untuk 10 liter air bersih, kalau salah program dari Aqua di iklan tersebut gitu. Dari situlah kita bisa menjelaskan bahwa Aqua itu memang menyajikan air minum yang bersih dan sehat gitu. Otomatis kita mencoba produk tersebut. Setelah trial atau setelah mencoba, itu tahapan ketiga adalah reinforcement. Meyakini, menguatkan, mengukuhkan gitu. Artinya kita meyakini halayak Kita meyakini halayak bahwa memang ini cocok untuk Anda karena Anda membutuhkan air yang sehat, dengan tagline Aqua, kemurnian untuk masa depan gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi memang dari iklan Aqua ini mendeskripsikan bahwa Aqua ini murni dari air gunung tanpa bahan kimia. Jadi air ini memang sehat untuk Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait teori-teori periklanan. Semoga mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.